18 Januari 2026, London pesawat kepresidenan. Indonesia mendarat di tanah Inggris di permukaan. Ini terlihat seperti kunjungan kenegaraan biasa, karpet merah digelar, bendera merah putih berkibar di samping Union Jack, protokol standar tapi jangan salah, ini bukan sekedar jalan-jalan diplomasi. Dalam 24 jam ke depan, apa yang terjadi di sini akan mengubah peta kekuatan Asia Tenggara selamanya. Pagi harinya, Prabowo diterima di 10 Downing Street oleh Perdana Menteri. Keir Starmer, perhatikan bahasa tubuh mereka. Tidak ada kepala yang menunduk, tidak ada gestur memohon. Hanya dua pemimpin negara besar, duduk sejajar mata. Menatap mata setara sore harinya, tensi semakin naik, pintu istana Buckingham terbuka lebar. Untuk pertemuan empat mata dengan Raja Charles III. Ini bukan sekedar sowan atau kunjungan sopan santun. Gestur Inggris ini mengirim pesan yang sangat jelas. Mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai negara berkembang yang butuh bantuan. Mereka melihat kita sebagai raksasa, ekonomi baru yang harus segera digandeng. Biasanya. Pemimpin kita datang ke barat membawa proposal utang, tapi kali ini nadanya berubah total. Hari itu di London, diplomasi Indonesia resmi naik kelas. Dari sekadar penonton di panggung dunia, berubah menjadi sang pemain utama, tapi Prabowo tidak datang jauh-jauh. Cuman untuk foto salaman dia pulang, membawa oleh-oleh yang bikin tetangga kita gemetar. Bukan janji manis di atas kertas, tapi uang nyata, investasi senilai 9 rights. Pertanyaannya, kenapa Inggris mau kasih uang sebanyak itu? Jawabannya sederhana, karena Prabowo tahu kartu as kita. Dia datang ke meja negosiasi dan berkata, kalian butuh pasar, kami punya 12.000 manusia. Kalian butuh jalur dagang, selat kami adalah pintu gerbang Asia. Inggris yang sedang pusing cari teman baru pasca Brexit, langsung menyambar tawaran ini, hasilnya kesepakatan gila. Dengan Babcock International raksasa, pertahanan Inggris ini sepakat untuk tidak cuma jualan kapal tapi transfer teknologi. Mereka akan bantu PT PAL di Surabaya membangun frigat merah putih, kapal perang canggih berstandar NATO. Tapi bukan cuma kapal perang, deal ini juga mencakup armada nelayan modern untuk ketahanan pangan kita, teknologinya Inggris. Tapi yang mengelas, yang merakit, yang memasang bautnya adalah tangan anak bangsa di Surabaya. Bayangkan efek dominonya. Ribuan insinyur kita jadi pintar, ribuan buruh pabrik dapat gaji, ekonomi di sekitar galangan kapal hidup, uangnya tidak lari ke London tapi berputar di warung nasi, di pasar dan di sekolah-sekolah kita. Dan belum selesai di situ, Prabowo juga main cantik di sektor pendidikan. Dia menantang kampus legendaris sekelas Oxford, Cambridge, dan Imperial College untuk buka cabang di sini. Bukan cuma pertukaran pelajar basa-basi, tapi kampus fisik. Prabowo bilang, anak-anak Indonesia itu pintar, tapi mahal kalau harus ke London. Jadi bawa London ke Jakarta. Ini adalah cara Prabowo memotong kompas. Bayangkan anak jenius dari pelosok desa bisa dapat gelar sarjana Oxford tanpa harus keluar ongkos tiket ke Eropa. Kita mencuri ilmu mereka langsung di halaman rumah kita sendiri. Tunggu dulu, mari kita berhenti sejenak dan tanya. Apa sih hebatnya? Presiden lain juga sering kunjungan ke luar negeri. Bedanya ada di satu kata mentalitas selama puluhan tahun. Kita terbiasa datang ke barat dengan mental pembeli. Kita datang minta utang, kita datang minta bantuan, kita datang minta diajari, posisi kita selalu di bawah. Tapi Prabowo membalik meja itu. Dia datang dengan mental mitra bisnis. Dia bilang, ini yang saya punya. Ini harganya, ambil atau tinggalkan. Dan ternyata, dunia lebih menghargai kita saat kita berani tegas. Dunia sadar Indonesia bukan lagi anak manis yang bisa disuruh-suruh, tapi saat matahari Indonesia sedang terbit di London, badai gelap justru sedang menggulung tetangga terdekat. Kita lihat Malaysia, dulu mereka adalah raja hutan ekonomi ASEAN. Kalau raksasa dunia mau buka pabrik, pilihannya cuma satu, Kuala Lumpur, teknologi Jepang, modal Amerika, semua berkumpul di sana. Mereka ibarat penthouse mewah di tengah kampung kumuh, semua orang ingin tinggal di sana. Tapi hari ini, fondasi penthouse itu mulai retak satu persatu, penghuninya kabur, pabrik raksasa yang sudah puluhan tahun beroperasi, tiba-tiba gulung tikar. Longi Solar mematikan mesinnya. Jinko Solar menutup gerbangnya. Raksasa elektronik dunia angkat kaki berjamaah. Kemana mereka lari? Sebagian ke Vietnam. Dan rombongan besar lari ke Indonesia. Kenapa mereka kabur? Jawabannya brutal. Malaysia terjebak dalam neraka tanggung. Mereka mau jadi negara maju sekelas Singapura. Tapi otaknya belum sampai. Mereka mau bersaing harga murah sekelas Vietnam, tapi gengsinya sudah terlalu tinggi. Upah mahal, listrik mahal. Tapi skill biasa saja investor berhitung. Buat apa bayar harga hotel bintang 5
Kalau pelayanannya sekelas Losmen Melati, akibatnya fatal, Malaysia berubah menjadi kota hantu. Industri mesin berhenti berputar, gudang-gudang sel melompong. Lalu apa solusi pemerintahnya? Di sinilah letak tragedinya pemerintah. Mereka panik, mereka takut. Rakyatnya sadar bahwa kapal sedang tenggelam. Jadi, mereka melakukan hal paling putus asa dalam ekonomi. Membakar uang mereka, gelontorkan subsidi, gila-gilaan, subsidi bensin, subsidi beras, subsidi listrik, bantuan tunai dihamburkan tiap bulan. Rakyat dibuat mabuk dengan subsidi, sementara masa depan mereka hancur perlahan saat Prabowo pulang, membawa triliunan rupiah untuk masa depan. Tetangga kita masih sibuk mencari utang baru, hanya untuk menyambung nyawa satu hari lagi. Dunia sudah berubah dan Malaysia tertinggal di peron stasiun yang all. Apa yang terjadi di London kemarin adalah lonceng kematian bagi hegemon lama di ASEAN. Dulu ASEAN itu seperti arisan, semuanya harus sepakat dulu baru jalan. Indonesia seringkali cuma jadi pengikut, nunggu arahan Singapura, atau lihat Malaysia dulu itu masa lalu. Sekarang Prabowo main solo, dia tidak minta izin ASEAN buat deal sama Inggris, dia tidak butuh restu tetangga buat bikin kapal perang. Indonesia jalan sendiri, dan hasilnya jauh lebih dahsyat. Tetangga-tetangga kita mulai sadar, Indonesia bukan lagi adik bungsu yang penurut. Indonesia sudah jadi kakak tertua yang pegang kendali. Jadi apa kesimpulannya? Kunjungan ke London ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia emas itu bukan mimpi 2045. Indonesia emas itu startnya sekarang. 2026 ini kita melihat negara yang tidak lagi minder. Kita melihat pemimpin yang berani menatap mata raja dunia. Kita melihat bangsa yang sadar akan kekuatannya sendiri. Ingat kata-kata ini, raksasa yang sadar, dia raksasa. Tidak akan pernah lagi mau hidup di dalam kandang. Indonesia sudah keluar dari kandangnya, dan dunia mau tidak mau harus memberi jalan salam kedaulatan.